Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang alga. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan tentang alga. Apa itu alga, ciri-ciri alga, bentuk talus, klasifikasi alga, klasifikasi alga yang digunakan sampai sekarang, reproduksi alga, dan yang terakhir manfaat alga. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu alga. Nah, alga ialah sekelompok organisme yang autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Artinya ialah alga ini dia tidak memiliki organ seperti tumbuhan, yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari alga. Yang pertama, ada yang berklorofil. Nah, alga yang berklorofil ini juga disebut dengan alga hijau. Contohnya itu ada Chlamydomonas, Chlorococcum, Chlorella, dan Euglena viridis. Yang kedua, jaringan tubuhnya secara relatif tidak berdiferensiasi. Yang ketiga, yaitu dia itu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang keempat, tubuh dari alga ini secara keseluruhan disebut juga dengan talus. Karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang sederhana. Artinya, dia belum memiliki akar, batang, dan daun. Alga ini juga tidak memiliki berkas pembuluh. Maka dia juga disebut dengan Talophyta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang habitat alga. Tempat hidup dari alga itu bermacam-macam, yaitu ada di air tawar, di air payau, di air laut, di bawah permukaan tanah, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas tentang bentuk alga. Bentuk alga atau ganggang itu bermacam-macam. Yang pertama, ada yang berbentuk bola 3, contohnya seperti polpok. Yang kedua, ada yang berbentuk seperti benang, contohnya seperti Spirogyra. Yang ketiga, ada yang berbentuk lempengan dan juga ada yang berbentuk seperti pita. Alga ini ada yang berukuran kecil dan juga ada yang berukuran besar. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangbiakan dari alga atau ganggang. Yang pertama adalah suhu dan cahaya. Kenapa suhu dan cahaya sangat memengaruhi perkembangbiakan dari alga? Alasannya pada cahaya adalah cahaya itu sangat dibutuhkan oleh alga untuk berfotosintesis. Yang kedua, cahaya itu memengaruhi produksi dari spora pada alga. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi perkembangbiakan dari ganggang itu ada suhu. Suhu yang tinggi akan menyebabkan terdinaturasinya sel. Yang kelima, kita akan membahas tentang bentuk talus. Bentuk-bentuk pada talus itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang berbentuk uniseluler, ada yang berbentuk multiseluler, ada yang berbentuk sifon atau pipa, ada yang berbentuk agregasi. Apa sih itu agregasi? Agregasi itu adalah sekumpulan sel-sel yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
Baiklah, yang keenam kita akan membahas tentang reproduksi alga. Reproduksi alga itu menjadi dua tahap. Yang pertama ada secara seksual dan juga ada secara aseksual. Kalau secara aseksual itu dia terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada fragmentasi, pembelahan biner, dan pembentukan spora vegetatif. Sedangkan kalau pada secara seksual, biasanya terjadi dengan peleburan antara sel ovum dengan sel jantan. Baiklah, yang ketujuh kita akan membahas tentang klasifikasi alga. Berdasarkan klasifikasi yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu adalah berdasarkan sifat domainnya atau berdasarkan pigmen warnanya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada chlorophyta, ganggang hijau, chrysophyta, alga keemasan, rhodophyta, alga merah, dan alga phaeophyta, alga kecoklatan. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat alga. Alga itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada alga hijau. Alga hijau itu berfungsi sebagai makanan ikan. Dan yang kedua sebagai penyedera bahan-bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air. Yang kedua, ada alga merah yang digunakan sebagai suplemen kesehatan dan sebagai makanan.